Karena gue kemarin dapat konten bagus banget, Bu. Katanya perempuan tuh sukanya 3 eng. Ngemil, ngemol, ngomel. Bener banget ya. Iya, itu kan fitrah semua, itu fitrah semua. Fitrah semua ya? Fitrah semua. Gue ketawa, Iya. gue tunjukin istri saya. 3 eng itu kan gara-gara 20.000 kata kita sama korpus kolosum yang tebal. Iya kan? Iya. Ngomel. Iya. Cuman sayangnya kan laki-laki dikala tadi kembali ke Mas Helmi tanya, kita tanpa sengaja meremehkan, hipotalamusnya itu terblokir, hang. Iya. Terganggu lah ya. Pusat menjaga keamanan itu langsung kayak terblokir gitu, Mas. Iya. Malah gak bisa ngapa-ngapain. Kompleks banget ya, Bu. Iya. Makanya terus istri-istri, aduh gimana sih nih ayah kamu nih? Semuanya bunda. Itu tuh tersinggung. Wah, itu banget. Itu di depan anak-anak lagi Iya. ya. Itu menjatuhkan dia banget ya. Itu bahaya banget. Parah nih bapakmu. Iya, Memang nggak bener bapakmu. Iya. Kalimat-kalimat itu nggak boleh. Iya, itu tuh, aduh. Jadi kalau mau ini ya, mau flashback lagi gitu ya. Kenapa perempuan juga kayak gitu? Karena kan dia penat juga sebetulnya. Iya. Ingin ngeluarin aja. Iya. Nah, asal keluar aja ya. Iya. Makanya disebut perempuan perlu bicara. Karena masalah berputar-putar sampai dia sudah kemukakan baik verbal maupun tulisan. Gitu. Ya. Mungkin jadi, pelarian dengan menulis juga menolong ya. Harusnya. Tetapi nggak semuanya punya bakat menulis kan, nggak semuanya punya potensi senang menulis kan. Nah, bahayanya sekarang menulis di status. Iya tuh. Iya kan, di media sosial. Di status itu nggak boleh, Bu ya. Kan, ada orang persoalan di rumah diungkapkan di luar gitu ya. Kan huruf-huruf itu ada energinya ya. Iya kan? Jadi kalau di surat Al-Ahzab tuh ayat 23 kan, jadi kata Allah, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, di mulut maupun di tulisan. Iya. Sehingga kalau kita ngeluh di tulisan, maka akan terjadi itu. Gitu. Dan orang tahu gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan lebih enak, Mas. Buku diary. Gembok pula. Iya kan? Sekarang. Ya. Sebetulnya itu metode untuk kita manajemen emosi untuk melepaskan lewat tulisan. Padahal langsung aja disampaikan kan ya? Langsung disampaikan, kadang kan laki-laki rejection juga. Iya. Makanya tulis dulu, dari situlah diambil intinya apa, untuk cuma 15 menit ngomong minta waktu itu. Gitu. Harusnya gitu. Saya untung masih suka itu. Kalau mau ngata-ngatain suami di buku diary. Ya Allah. Nah dari situ baru kita lihat, oh cuman mau minta ini. Kan keinginan kita cuman wanting to control, wanting for approval, mau wanting for secure kan. Itu doang basic dari emosi kita kan. Apa wanting to control? Karena kita selalu mau kontrol orang. Makanya muncul marah. Ya. Kalau terganggu kontrolnya ya. Kita selalu mau kontrol. Kita mau selalu harusnya ayah gini dong, harusnya kamu gini dong, kan wanting to control itu. Ya, terus for approval kita karena selalu ingin diterima sebagai istri, gitu. Atau misalnya suami datang ke rumah kakaknya, kan laki-laki terhadap kakak perempuannya dia harus melayani kan, maksudnya ngobrolnya lebih banyak. Kita lihat dia kok ngobrolnya lebih banyak sama kakak ipar. Saya enggak. Nah, itu wanting for approval kita yang sedang goyah gitu. Ya mbok ya, aku juga diajak ngomong dong. Nah, muncul marahnya karena wanting for approval. Secure itu tadi mulai dari yang uangnya kah, jaga keamanannya kah, seperti itu. Itu juga harus dipenuhi. Iya, gitu kan. Sehingga itu tadi jadi kayak benang kusut ya Mas. Benang kusut, kita nggak ngerti otaknya, kemudian nggak ngerti juga tatanan bahwa nafkahnya suami itu kalau di Anissa itu kan separuh aja untuk istri. Separuh terserah suami, mau investasi, mau kasih ibunya, mau kasih saudara-saudaranya gitu. Nah kita kan mungkin di Indonesia aja barangkali, nggak tahu ya di luar negeri. Uangmu, uangku. Kalau itu oke. Kalau itu oke. Nah itu ada fatwanya tuh. Tapi itu tadi gaji suami semuanya dipegang istri itu yang nggak oke. Oke ya Bu ya. Nggak oke tuh. Separuh aja. Biar dia punya keleluasan untuk memenuhi hipotalamusnya yang menjaga keamanan itu. Termasuk menjaga keamanan hierarki mulai ibu, banyak sekali ayah, suami menyerahkan semua penghasilan ke istri. Ya, nggak gitu sebetulnya. Kadang-kadang dia cuma dijatain Bu tiap hari berapa gitu. Itu keliru Keliru. Itu lagi yang laki-laki bawah sadarnya ya akan merasa
bahwa dia sebagai hero-nya mana? Yang darurat yang harus dia mengeluarkan dana untuk ini mana gitu. Itu kan lama-lama dan ada satu tapi saya lupa ya di mana hipotalamus bisa mengkerut, Mas Helmi. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Sehingga dia punya kemampuan mencari nafkah berkurang. Ya. Dan ada yang ekstrim. Maaf, bisa jadi gay. Sampai segitunya? Iya. Karena dia mengecil. Itu ya Bu pengaruhnya? Iya. Sehingga dia merasa... Saya pikir cuma kehilangan motivasi untuk mencari uang lebih ya. Akhirnya orientasi seksual, kan itu kan tadi pusat syahwat birahi kan? Termasuk juga kan Mas? Kan dia mengkerut, udah ketakutan sama istrinya, sama perempuan. Merasa dikontrol, merasa dibatasin gitu ya. Udah ketakutan, udah nggak orientasi seksualnya nggak tertarik sama perempuan. Makanya dia, karena itu tadi itu pusat syahwat birahinya pun ya mengkerut kan jadinya, mengkerut. Ini bahaya. Apalagi Bu, yang tadi ada satu lagi yang belum? Ya jadi fungsinya. Satu pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur, pusat syahwat birahi 4. Itu yang saya suruh hafal, ibu-ibu tuh suruh hafalin. Hafalin ya. Ibu nulis buku dong. Baru bikin dikit-dikit Mas, baru ada 2 sih, tapi yang ketiga nih tentang manajemen emosi gitu. Penting banget, karena kita tahu bahwa kehidupan kesuksesan negara itu dimulai dari kesuksesan di keluarga ya. Iya betul. Iya. Betul banget. Kan selalu kita ngomong di balik pria sukses ada perempuan yang mendukung, ya kan Bu? Karena begitulah, ya kan? Yang orang nggak banyak tahu tuh di balik wanita sukses banyak suami yang stres, itu nggak banyak tahu. Di balik wanita sukses karena izin suaminya. Harus gitu tuh, bukan suami yang ini juga lucu nih. Kamu minta izin apa ngasih tahu? Ya. Ini minta izin atau pemberitahuan sih, itu persis tuh Bu. Ya. Saya waktu itu tersadar, oh iya ya, salah, beda ya. Minta izin dan memberitahu. Ayah, aku mau ke Bandung. Hari ini juga berangkat. Itu bukan izin. Itu memberi tahu. Maklumat. Kalau izin tuh harus jauh hari. Terus ada pertanyaan, bolehkah? Gitu. Itu juga harus disosialisasikan tuh. Iya. Karena laki-laki tersinggungnya gara-gara itu. Small thing ya. Iya, cuman karena malas juga berantem. Dan stok kata-katanya udah habis, yain aja lah. Nah, tapi kan terserah lu dah. Jadi kalau suami udah ngomong terserah lu dah, itu bahaya banget. Terserah lu dah, terus di istri pokoknya, itu juga bahaya Bu ya. Iya, pokoknya. Kalau pokok itu nggak bisa dibantah tuh Bu, ya terserah lu lah. Iya, terserah. Tuh sepasang tuh perempuan, pokoknya saya harus pergi, pokoknya harus ada. Suami akan bilang, laki-laki bilang terserah lu lah. Terserah lu. Udah pintu dari kehancuran sebetulnya ya, karena selebihnya akhirnya ego masing-masing gitu kan. Yang main ya. Ego. Nah, pada saat mulai ego masing-masing bertahan pada otaknya sebenarnya. Ya, perempuan tetap menganggap ini yang benar otak saya gitu. Yang laki-laki juga begitu. Padahal kan maksudnya untuk saling supportnya, saling mengerti gitu kan. Nah, kata saling kan memang beda ya. Belum lagi nanti dia orang apa, kita orang apa. Suami saya kan orang Jawa Tulen. Bapaknya Klaten. Ibunya Jogja. Nah, aku Bugis Palembang pula. Allah. Bugis tahu sendiri, Bugis. Suara segini nih udah lembut nih. Udah dilembut-lembutin ya. Udah dilembut-lembutin. Gitu ya. Ya itu lagi ya. Sama watak lagi Mas. Kan suami istri kan bersilang watak. Bersilang ya. Bersilang banget. Ya kan? Nah, tapi disitulah keindahannya Bu ya. Itu. Kalau bisa ketemu di tengah ya. Tapi nanti kalau udah ngerti, kita ketawa sendiri. Iya. Saya udah ngalamin itu juga. Kenapa dulu kita begitu ya? Ketawa. Suami saya suka gangguin saya kalau saya ketawa lihat dia. Terus dia bilang apa? Kamu inget modul kamu ya? Saya bilang iya, halaman 16. Muka lo rata. Dan itu indah ya Bu ya? Iya. Memang jembatannya ilmu sih. Belajar. Dan komunikasi penting ya. Betul. Memahamin agama juga penting ya Bu ya. Itu nomor 1 ya. Belajar itu kan dalam rangka taklim tadi kan ya. Iya. Dan harus ulang-ulang Mas. Ulang-ulang. Saya nih kalau lihat YouTube, sering kan saya lihat YouTube saya sendiri. Terus anak saya yang bungsu nyeletuk. Pasti lagi kesel sama ayah ya. Dia lihat YouTube-nya sendiri. Iya, review merepetisi. Nanti saya ketawa sendiri, ingat lagi. Karena kalau kita emosi kan terblokir. Apa YouTube Ibu?
Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan, ayo tonton nih. Ya. Saya tuh justru yang cuplikan-cuplikan yang punya ibu. TikTok ya. TikTok itu yang lucu-lucu. Orang-orang yang bikin tuh. Iya ya. TikTok kita ada yang konten kita dibuat sampai 400 kali, 500 kali. Kadang-kadang suaranya doang diambil ya. Gambarnya macam-macam. Dulu gue marah, Bu. Enggak lah, biarin aja. Ya, biarin aja. Justru bagian dari mensosialisasikan. Ya, asal potong yang bener aja, Mas. Saya pernah dipotong cuma masalah poligami aja. Jadi bapak-bapak langsung, wah ini kita dengerin Dr. Aisyah. Dia kan nambah follower. Setuju poligami. Itu gara-gara kan itu tadi hipotalamus itu kan pusat syahwat birahi. Jadi saya pernah bilang sama suami, ya kalau aku meninggal duluan, kawinlah lagi gitu. Saya panggil anak-anak loh, Mas. Kan namanya 5 tuh, 4 laki 1 perempuan, namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Ragil kan. Yeah. Kalau ibu meninggal duluan, nikahin ayahmu. Gitu. Terus kata suami saya, yang benar. Iya benar. Emang kenapa, Bu? Ada hal yang kamu nggak bisa lakukan. Iya. Karena pusat syahwat birahi kan. Iya. Pokoknya nikah aja, Mas. Nanti pas ijab kabul, gue dateng. Malah gak berani dia. Kacau ini katanya. Kamu mau duduk di mana? Kan arwah boleh datang ya? Ya kan? Kamu duduk mana? Ya di sampingmu lah. Saya tetap ngizinin, tapi ada penyakit perempuan kepo. Ya, siapa pengganti saya? Cantikan mana? Masa arwah kepo sih? Bener. Terus saya bilang sama suami, nanti kalau kamu malam pertama datang juga. Ya, saya berdiri di pintu. Bener nggak nih? Kalau ada figura jatuh, itu saya. Terus kata Indah suami, banget. Kata suami, kamu ngizinin apa takut-takut? Bukan, ini fakta sih bilang. Gara-gara saya baca buku, ada bab alam barzah kan, arwah kan bisa datang ke rumah. Apalagi minta izin sama Allah, ya Allah suamiku mau ijab kabul hari ini, saya datang dong. Sama malam pertama. Ngecek gayanya sama nggak nih? Iya, memang program otak kita tuh kepo memang. Kepo. Kan kalau kita cerita belajar sirah Rasulullah, istri-istri Rasulullah setelah Khadijah tuh kepo. Apalagi Aisyah tuh. Iya, waktu Rasulullah nikah sama Safiyah itu salah satu dari turunan Yahudi kan. Iya. Rasulullah nggak langsung bawa pulang ke rumahnya, taruh di rumah sahabatnya. Jadi orang-orang di Madinah pada ngeliat. Si Aisyah langsung datang lihat. Coba lihat. Nabi kaget. Kenapa Aisyah yang ada? Nabi udah tahu pasti dia cemburu nih, pasti dia cemburu, bener. Pas keluar dari ruangan, dibecandain sama Rasulullah kan. Hai wanita rambut pirang kan gitu ya. Gimana? Cantikan dia? Kita pergi. Memang begitu, kita ada program kepo dan cemburu kan? Cemburu. Iya, jadi ya udah itu fitrah aja yang penting. Yang penting udah dikasih tahu. Dan laki-laki juga seneng kok lihat istrinya cemburu daripada nggak dicemburuin. Daripada dicuekin. Daripada dicuekin. Iyalah. Kan dia juga langsung, wis aku dicemburuin. Ada sih kayak gitunya. Oke Bu, panjang banget nih, mestinya jadi 2 episode. Gak habis-habis sih tentang pria wanita itu. Iya, seru banget. Dan itu penting ya pelajaran. Karena dari rumah tangga yang baik akan menghasilkan keturunan juga yang baik. Iya kan? betul. Ekonomi yang baik untuk masyarakat sekitar. Betul. Ibu tahu istri saya punya semboyan apa, moto apa? Setelah saya minta resign, dia bilang marriage is like a workshop, husband working, wife shopping. Ya kan, memang otak tanggung jawab kan ya? Iya, dinikmati kan? Dia bilang siapa suruh juru gue ini. Makanya ada tips juga Mas, seminggu sekali paling nggak jalan sama suami di siang hari. Siang hari, supaya dengar 7.000 katanya tadi. Oh gitu. Iya, kalau nggak kan kita cuma sisa doang di rumah. Dapat sisa terus ya. Iya kan? Jadi paling nggak, atau datang aja ke kantor lihat ya. Saya suka tuh sekali-sekali muncul di kantornya suami, bukan mau ngapa-ngapain, cuma pengen dengar dia ngomong. Itu kepo tuh tapi. Oh, kombinasi. Sekretarisnya ganti gak ya? Di mana ya dia gitu. Atau saya kadang-kadang misalnya dia ada ngasih sambutan gitu. Ya, saya datang cuma mau dengar 7.000 katanya itu. Cuma 7.000 katanya itu. Karena di rumah cuma sisa-sisa. Nehi ya, kok dapat sisa terus? Sisa-sisa. Ya habis gimana? Tunggu ganjil genap. Kalau mobilnya ganjil harinya genap kan di atas jam 9. Sering-seringlah berjalan sama istri ya Bu. Saya banyak sekali sih traveling, nonton sama-sama, makan sama-sama. Iya, menjaga itu balance.
Saya udah 60, Bu, mau ngapain lagi? Betul. Nikmatin hidup, enjoy life. Bener. Ya, harusnya mungkin juga dari muda pun begitu ya, harus jalan. Jadi saya work hard, play hard lah ya, kerja keras tapi waktunya main-main, dan itu yang saya niatkan. Sama anak, sama cucu sekarang asik, Bu. Iya. Enak banget. Iya. Nah, itu modal besar, Mas. Saya tuh masih suka saya tuh kan suka diam tuh. Anak saya main, cucu main, wah di rumah saya diam. Kadang-kadang buka handphone, istri saya marah tuh dia. Gak tahu karena kita memang pada menikmatin. Ini cucunya datang dia malah main handphone. Iya, itu kayaknya keluhan semua istri deh. Iya. Tapi sekali lagi, padahal tuh suami duduk. Iya, kita merhatiin. Iya, merhatiin. Ketawa gitu. Iya. Ikut ketawa sekali-sekali itu kan. Karena memang tidak selentur perempuan. Iya. Semoga istriku mendengar. Dan istri-istri yang lain. Amin. Bahwa harus dimengerti. Pokoknya kita tanggung jawab, Bu. Iya kan? Iya, malah yang penting itu tadi yang saya bilang. Nanti omanya bilang, panggilnya apa sih, Mas Helmi, Yangkung? Opa, kan? Opa, Oma. Ya, Mbak Febri, Oma gitu kan. Opa, ini lihat nih. Suami-suami dia, oh iya, itu udah seneng sebetulnya. Udah seneng banget kita. Iya. Nah, harapan kita si Oma, opanya turun main. Ngobrol gitu, nggak bisa. Kamu harus ngobrol sama anak-anakmu gitu. Komplainnya. Ya Allah, udah banyak kita ngomong hampir tiap hari gitu. Bapak-bapak ya karena 7.000 kata merasa ngomongnya cuma berapa kata udah banyak. Pakai Bluetooth sih. Pakai Bluetooth. Terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan, keren banget. Semoga ini memberikan manfaat ya. Ayo tonton, ajak suami, ajak istri tonton. Saya akan lead. Ya, suami istri tonton ini. Asik, kalau mau bahagia. Ya. Masya Allah. Termasuk istri saya tonton. Pak Febri, maaf ya. Ibu ustazahnya kalau dia lagi itu juga dia nonton kontennya sendiri loh. Kalau lagi lupa. Makanya anak saya nandain, lagi kesel ya. Emang enak diledekin anak sendiri. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih Mas Helmi. Sukses terus, tetap sama bermanfaat. Mas Helmi juga, insya Allah. Senang banget saya ya. Hari ini kita diskusi sesuatu yang agak berbeda. Ya, saya udah lama baca buku. Saya punya 4 buku, 5 buku kali ya. Alan dan Bartis ya. Itu keren. Sepasang suami istri, padahal nasihatin orang pernikahan, tapi mereka sendiri bercerai akhirnya. That's life. Ya. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dahsyat.